Justru yang saya rasakan Pak Budi, hal-hal yang menakjubkan Pak Budi. Contohnya? Pernah beberapa kali saya merasakan sepertinya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfi, Ya Pak Budi, ini podcast pertama ya. ya perdana kita Pak Budi. Perdana di SKB Kota Bukit Tinggi tahun 2026. Ya betul sekali. Oh, tepuk tangan dong ya. Luar biasa ya Pak Budi. Luar biasa. Jadi kita podcastnya santai aja Pak Alfi. Ya, Relax. yang namanya podcast ya Santai. ya Pak Budi. Kadang ada podcast tegang ya. Kalau tegang itu beda itu Pak Budi. Ya santai aja. Jadi Pak Alfi tahun berapa di sini? Ya kalau di SKB saya sebenarnya baru Pak Budi. Baru ya. Baru 2,5 tahun. Berarti duluan saya masuk ya. Ya Pak Budi kan udah senior. Karena saya dulu ini masuknya itu nggak tiap hari, 1 kali seminggu. Hari Rabu. Kayak freelance gitu ya Pak Budi. Freelance. Ya. Cuma jatuhnya inilah seperti ekskul lah, Ekskul, ya. ekstrakurikuler. Jadi saya waktu itu kan ada pendaftaran P3K di SKB ya. Ya betul. Nah, saya nggak ikut tuh. Saya karena nggak ada juga di bidang seni. Dan waktu itu saya juga nggak mau tahu sih dengan guru SK. Bukan nggak mau tahu dengan guru, tapi nggak mau tahu, intinya saya ekskul aja gitu. Ya betul. Tidak ada Planning. maksud lain. Tidak ada planning untuk jadi guru tetap di SKB. Ya, betul. Cuma banyak penawaran dari SKB. Berarti Pak Alfi masuknya pas rombongan P3K kemarin. Ya betul Pak Budi, itu P3K pertama di SPNF SKB. Itu jurusan bahasa Inggris ya? Ya betul, kebetulan yang dibuka waktu itu hanya 3 jurusan Pak Budi. Yang pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Oh iya, berarti Ya, masuk bahasa Inggris Ya, ya. alhamdulillah dari 9 orang yang lulus, ya salah satunya itulah saya. Bahasa Inggris 4 ya? Bahasa Inggris 5 Pak Budi. 5 ya? Nah, 5 bahasa Inggris, bahasa Indonesia cuma 2, matematika 2. Berarti sebelumnya di mana Pak Alfi? Sebelumnya saya ngajar di pesantren di Negeri. kota saya Pak Budi, di Swasta. tempat tinggal saya itu Payakumbuh, namanya Pesantren Cahaya Islam, swasta, betul. Swasta ya. Berarti dapodiknya di swasta sebelumnya. Ya, alhamdulillah kebetulan saya juga sudah sertifikasi juga Pak Budi. Nah, sudah Oh, iya, merasakan iya. juga Merasakan uang sertifikasi ya. sertifikasi dari negara sebesar 1,5 juta. 1,5 juta per bulan. Ya, swasta kan 1,5 juta per bulan. Ya betul. Per bulan atau semester apa ya? Kita Semester? dibayarkannya per 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Ya, alhamdulillah lah, disyukuri aja Pak Budi. Nah, sekarang kan dari formal ke non formal. Ya betul. Terus nggak menikmati sertifikasi. Itu sebenarnya agak menyedihkan juga Pak Budi. Menyedihkan. Agak menyedihkan ya. Tapi tertutupi lah sama TPP ya. Ya, yang namanya TPP, cuma bedanya seperti ini Pak Budi, kalau yang namanya sertifikasi itu stabil dari pusat, Stabil, ya, jumlahnya stabil. Ya. Sedangkan TPP itu tergantung keuangan daerah. Pendapatan Jadi daerah. kita ya. deg-degan juga nih Pak Budi. Deg-degan Nah, dipotong TPP atau deg-degan TPP hilang ya? Iya, kalau dipotong mungkin. Oke, sudah ya? Ya, udah pernah dipotong. Iya. Tapi kalau hilang itu yang saya khawatirkan Pak Budi. Mudah-mudahan bertambah lah ya. Ya, mudah-mudahan bertambah. Jadi di pengalaman Pak Alfi di kota Payakumbuh asal Pak Alfi ya? Ya, betul Pak Budi. Di Bukit Tinggi itu kos di sini atau gimana? Di Bukit Tinggi sekarang ya. Saya di awal kelulusan saya mencoba untuk ngontrak dulu. Karena udah berkeluarga ya Pak Alfi ya? Ya. Anak Kami udah- sudah bertekad, ya sepertinya takdir itu membawa kami untuk tinggal di Bukit Tinggi sepertinya. Kebetulan istri saya kelahiran Bukit Tinggi Pak Budi. Asli Bukit Tinggi. Kelahiran Bukit Tinggi tapi aslinya di 50 kota. Oh, asli Bukit. Jadi kata Kelahiran mertua aja. saya ketika saya lulus, wah ini Udah balik ya? sepertinya terminum air Bukit Tinggi. Ya, Betul. istri saya terminum air Bukit Tinggi dan akhirnya harus kembali ke Bukit Tinggi. Dan ya kami senang ya back to Bukit Tinggi ya, after years, setelah tahun-tahun
Dan setelah saya merasakan tinggal di Bukit Tinggi, ya, tahu nggak Pak Budi kira-kira selanjutnya gimana? Apa tuh Pak? Ya, saya menetapkan untuk tidak di Bukit Tinggi lagi tinggal. Ya, Saya paham. dengan berbagai pertimbangan ya. Pertimbangan. Nah, Apalagi sudah punya anak ya. ya betul. Dan Pak Budi tahu juga kan di Ya. awal 2024 Kehidupan di Bukit Tinggi. ketika tahun kampanye, ya TPP kami dipotong hampir 50% kan. Menyedihkan ya. Ya, sangat menyedihkan bagi saya yang seorang ayah yang harus menghidupi keluarga lah Pak Budi. Nah, tapi saya yakin ya. Berarti yang hari terbaik. ini masih ini ya bolak-balik. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk ya harus bolak-balik dari Payakumbuh, dan di Payakumbuhnya rumahnya juga kosong kan Pak Budi, daripada kita bayar kan. Untuk Berapa tuh penghabisan uang sehari? sehari itu untuk bensin itu kalau motor Ada 50.000, 20.000. Pulang kalau pergi. mobil tuh 40.000. Berarti PP, iritan iya. motor ya. Iya, irit motor. Kalau mobil tuh banyak naik angkotnya, turun di AU, turun naik lagi ke sini ya. Oh, maksud saya kalau pakai kita Oh pakai iya, mobil mobil sendiri. pribadi ya. Iya. Bukan Bensinnya 40.000, kalau motor bensinnya 20.000. Oh iya, Dua kali lipat kalau mobil. Nggak ada kepikiran beli rumah di sini. Untuk beli rumah sepertinya belum Pak Budi. Belum. Saya nggak tahu kedepannya gimana. Cuma saya bertekad saya akan menjaga kampung saya Pak Budi. Oh iya, kampung halaman Kampung ya. halaman. Jadi kalau kemungkinan ada rezeki untuk bikin rumah, ya kemungkinan besar saya akan bikin rumah di Payakumbuh Pak Budi. Cuma saya dari awal ya, saya melihat Pak Alfi itu kan pertama kali pas masuk P3K semua ya. Ya. Dari awal tuh saya berpikir begini, saya ngobrol sama Pak Yogian waktu itu, Ya. sama Pak Sofi. Wah, ini yang masuk P3K SKB beruntung nih, Ya. kata kami. Kenapa Pak Budi? Karena orangnya kayaknya cerdas-cerdas semuanya. Ya. Dan yang berpikiran seperti itu bukan saya aja, Pak Sofi, Ya. Pak Yogian, kan yang sering bertemu kan kita bertiga. Ya, betul. Saya lihat Pak Alfi, wah Pak Alfi ini cerdas nih, ini bisa berdampak positif bagi SKB, kata kami. Karena di sisi lain ada juga sebahagian instansi ya yang mungkin kebetulan entah gimana. Jadi yang masuk P3 itu tidak sesuai dengan ini Harapan dari Iya. ya. Bukan ijazah orang itu yang tidak salah, bukan. Cuma penempatan kayaknya kurang tepat. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah di SKB ini tepat nih penempatannya dalam segi kinerja, semangat lah. Mungkin perbedaannya perubahan suasana kayaknya dari formal sama non formal. Ke non formal. Ya, masalahnya anak-anak formal berbeda ya dari anak non formal. Ya, betul sekali Pak Budi. Gimana menghadapi anak-anak non formal Pak Alfi? Ya, kalau jujur ini sesuatu yang sangat baru bagi saya. Baru ya? Ya, sangat baru. Kebetulan saya bisa dikatakan udah 10 tahun ngajar di formal, dan di formal itu ya saya sangat disiplin ya, ngajar dari kelas ke kelas. Ya. Kebetulan sekolah yang saya ajar juga sekolah yang ya bisa dikatakan unggulan juga Pak Budi. Jadi anak-anaknya niat belajarnya sangat tinggi, sangat Tinggi, kuat ya. Tetapi ketika sampai di SKB, awalnya saya itu kurang ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini itu maksudnya ketika siswa tidak masuk seenaknya, Iya. mereka Santai, ya mereka izin dan tidak kembali Balik lagi. lagi ya. Iya. Saya merasa nih seperti ini kok saya nggak ikhlas nih. Kenapa saya berada di lingkungan seperti ini? Tapi setelah sekian waktu berlalu ya Terbiasa ya? terbiasa di sini, bukan terbiasa untuk mengajar di tempat ini, tapi Karena terbiasa memahami memahami. yang kita ajarkanlah anak-anak yang ya dalam tanda kutip luar biasa ya, Iya. karena mereka punya background masing-masing. Dan akhirnya saya paham kita tidak bisa memaksakan Kehendak ya. kalau non formal itu harus seperti formal, tidak. Iya. Karena non formal punya warna sendiri Pak Budi. Pengalaman Pak Alfi itu sama seperti saya. Awal-awal saya mengajar di sini, Iya. saya kan mengajar formalnya di SMA, Ya. SMA negeri sama SMK swasta, SMK Oh, dua sekolah ya, Pak? Iya, dua sekolah. Itu anak-anak di sana jauh berbeda di sini. Mm-mm.
hampir emosi tersebut tidak terkontrol saat mengajar. Iya, iya, Ya, apalagi yang kita hadapi orangnya orang sama kayak kita, iya, iya. lebih inilah dikatakan sopan, dia sopan, Ah. tapi dia sopan itu ngajak kita seperti temannya, saudaranya. Gaya style anak-anak tersebut. Dan Pak Budi tidak pengen di treat seperti itu berarti? Awalnya saya sebenarnya saya bukan pengen atau tidak pengen, tapi saya mencoba melalui aja, jalani aja Jalani saat saja. mengajar. Tapi karena sudah terbiasa, saya cari celah-celah untuk mendekati anak-anak, akhirnya terbiasa. Dan anak-anak respect. Kenapa? Karena saya melihat di sisi lain anak-anak di sini itu kecenderungan dia nggak ke teori, banyak ke praktek. Praktek ya, betul. Jatuhnya ke SMK kayaknya. Ya. Tapi kalau praktek dia cepat. Tapi kalau masalah teori-teori dia agak sedikit hengkang. Iya, betul. Latar belakang saya dari STM, jadi saya berusaha menyesuaikan seperti biasa, kembali ke masa lalu kayak itu aja. Sudah ada pengalaman. Pengalaman. Ya. Iya. Tapi lebih kalau saya lihat anak-anak sekarang udah jauh lebih sopan daripada yang terdahulu. Yang terdahulu ya, betul. Jadi kalau Pak Alfi dari sini berulang, terus tiap hari bolak-balik, Ya, betul. nggak ada merasa jenuh. Jujur awal-awalnya jenuh juga Pak. Jenuh, ya. Karena kita melakukan hal yang sama Tiap hari, ya. Nah, tiap hari jalan Secara yang sama. psikologi kan. Ya, jalan yang sama, waktu yang sama ya. Tapi alhamdulillah sekarang ketika saya sudah merasakan enjoynya di SKB, saya sudah Terbiasa. ya, sudah terbiasa dan saya sudah menerima inilah. Ya, inilah takdir saya yang harus kita imani. Nah, sebenarnya Pak Budi dari pengalaman saya hal itu akan menjadi membahagiakan kalau kita imani dulu Pak Budi. Nah, yang pertama betul. imani dan berbuat baik dengan yang sudah ada. Nah, di sini. inilah saya bangganya kalau berbicara dengan Pak Alfi ya. Iya. Masuk rono-rono religinya. Ya, betul Pak Budi. Ya itu saja Pak Budi, imani dan berbuat baik. Berbuat yang terbaik. Nggak mungkin saya berbuat terbaik untuk sekolah lain karena tempat saya di sini ditakdirkan Ya. yaitu di SPN SKB. Ya. Saya merasakan juga seperti itu. Ya, betul. Tiap hari saya merasakan seperti itu karena prinsipnya kalau di SKB kan saya ketika tidak PNS, Ya, betul. saya ibaratnya sekarang jatuhnya guru ekstrakurikuler lah, Iya betul. dengan gaji di BOP ya. Cuma saya nggak memikirkan itu sampai awal-awal ngajar itu Zahera Budi ini nggak memikirkan gajinya kayak gitu. Iya. Dia masa bodoh aja. Tak berapa masuk ke rekeningnya, tak Ya. ada peduli lah 2 bulan dulu itu baru nyadar. Cuma prinsip saya yang penting saya ngajar, mudah-mudahan yang saya berikan diterima oleh siswa. Saya juga pikir seperti itu. Tapi saya nyaman sebanyak tempat saya ngajar, saya lebih nyaman di sini. Salah satunya di sini tidak mengikat kita, tidak sama ibu pimpinan Bu Yuni, Ya, Bu betul. Era, Bu Rahmi semuanya nggak ada ngikat saya ini harus ini bikin LPP ini bikin ini Ya. nggak ada. Yang penting program jalan, Program semuanya jalan. lancar dan apa misalnya kebutuhan SKB menyambut tamu terrealisasi dengan baik, ya udah jalan, kita Ya. gas seperti itu ya, sama saya seperti saya. Terus Pak Alfi di sini sudah 2 tahun ya, udah 3 tahun. 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun. Ada nggak pengalaman yang aneh-aneh atau inilah, misalnya ada siswa nggak yang melawan, Ya. atau yang nggak didengar siswa atau gimana gitu? Ya, kalau pertanyaan dari Pak Budi itu ya ini sangat menarik ya. Ya. Apakah ada hal yang aneh-aneh? Ya. Ya, banyak yang aneh Banyak, Pak ya. Budi. Karena kita berpindah alam seperti itu dalam tanda kutip. Kita berpindah alam dari alam formal ke alam non formal. Yang anehnya sebenarnya bukan aneh ya Pak Budi, sesuatu yang mungkin kita belum terbiasa. Terbiasa Ya, kita belum terbiasa menghadapi Anehnya itu situasi karena tersebut. belum terbiasa, Belum ya? terbiasa. Iya, Ya, yang namanya SKB kita punya warga belajar. Ya, Iya. warga belajar itu punya karakter yang berbeda dengan sebutannya di formal peserta didik ya. Tadi Nah, kalau di kita di warga belajar mereka meminta kita untuk memahami mereka. Ya, kita harus memahami mereka. Kalau mereka merasakan hal yang sangat bosan, kita harus paham.
mereka terlambat, kita harus memahami mengapa mereka terlambat ya. Mereka izin keluar nggak balik-balik, kita harus paham juga. Mungkin mereka lagi bosan ya. Dan paling hal titik positif yang saya ambil dari hal ini adalah mungkin saya belum maksimal melayani mereka ya. Mungkin pembelajaran saya masih membosankan. Berarti kita kembalikan ke kita, karena kita memang pelayan mereka sebenarnya Pak Budi. Kita tanda kutip kita dibayar mungkin ya. Memang untuk melayani mereka ya. Apa salahnya Pak Budi? Misalnya kalau pemerintah tidak memperhatikan warga yang putus sekolah, ya mungkin mereka akan tidak membuka SKB ya. Dengan mereka membuka SKB, saya yakin pemerintah itu punya tujuan baik ya. Bagaimana kita sebagai kita sebagai pegawai SKB, pendidik SKB bisa menyiapkan hal-hal terbaik untuk mereka. Saya lihat Pak Budi itu sudah luar biasa sebagai senior saya. Senior ya. Sebagai senior saya lihat Pak Budi sudah memberikan hal yang terbaik sehingga anak-anak sangat dekat. Saya pengen juga seperti itu Pak Budi. Saya agak malu dibilang senior ya. Ya, saya pengen seperti itu. Bisa mempersembahkan hal-hal yang membuat mereka tertarik ya, seperti Tambua dan lain-lain. Mungkin beda penempatan kayaknya. Karena saya di bidang seni, mungkin kita lihat di sisi lain tidak di SKB ya, di Sumatera Barat ini lah kan. Orang lebih cepat ke praktek, apalagi seni ya. Apalagi seni. Sekarang lagi marak-maraknya seni orang di setiap sekolah. Ya. Nah, Pak Fi, ini sedikit pertanyaan yang aneh ya kalau dari saya ya. Ada nggak pengalaman yang mistis-mistis, ada horor-horor di sini? Karena kan perjalanan Pak Fi itu dari kota pergi ke panorama baru, kita tahu daerahnya yang ya boleh dikatakan inilah bukan masuk ke kota besar lah, intinya bukan dekat dengan Jam Gadang atau apa. Ada pinggiran ya Pak? Iya, ada pinggiran. Ada nggak itu yang mistis-mistisnya lah, yang hantu-hantu atau segala macam lah? Ini pertanyaannya sangat aneh ya, aneh dan membuat saya mengharuskan saya berpikir dulu. Jadi memang benar ya Pak Budi, saya berangkat dari rumah itu sampai ke SKB itu melewati 4 kabupaten kota Pak Budi. Iya, 4. Pertama Kota Madya Payakumbuh. Setelah itu saya keluar 50 kota. Kabupaten 50 kota. Setelah itu masuk ke Kabupaten Agam dan saya masuk ke Kota Bukit Tinggi. Dan Bukit Tingginya itu juga tidak di kota Bukit Tinggi juga udah pinggiran ya Pak Budi. Ya, sangat luar biasa. Sebelumnya saya kan sering mengendari motor datang ke sini. Hal-hal aneh yang pernah saya rasakan Pak Budi, jujur sebenarnya bisa dikatakan tidak ada. Ya. Justru yang saya rasakan Pak Budi hal-hal yang menakjubkan Pak Budi. Contohnya? Pernah beberapa kali saya merasakan sepertinya saya hampir kecelakaan Pak Budi. Tapi alhamdulillah mungkin terselamatkan ya? Iya, terselamatkan. Itu gimana tuh ceritanya Pak? Iya, saya seperti di depan tuh kayak sudah ada mobil yang sudah it's impossible bahasa Inggrisnya Pak. Kayak tidak mungkin saya bisa mengelak seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah tadi saya bisa mengelak. Saya nggak tahu caranya bagaimana, tapi saya bisa selamat seperti itu. Sering itu Pak Budi. Ada juga, ada juga hewan-hewan seperti anjing atau kucing yang alhamdulillah saya berhasil terselamatkan ya. Saya tidak menabrak mereka yang bisa mengakibatkan saya terjatuh atau kucing. Nah, kucing itu lebih mistis lagi ya Pak Budi kalau kita nabrak mereka kucing tersebut. Tapi alhamdulillah saya bisa selamat ya. Iya. Ya itu paling itu dari pertanyaan Pak Budi, ada hal aneh sebenarnya tidak ada ya. Karena saya sudah bolak-balik juga alhamdulillah dari bawah ke kelas atas SKB, di kantor, di aula. Saya pernah malam hari ketika pesantren kilat. Alhamdulillah saya tidak merasakan hal tersebut. Karena saya bertanya seperti itu, banyak rumor di luar perjalanan antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh ada beberapa titik tempat yang rawan. Bukan rawan kecelakaan udah pasti ya. Masalahnya kita jauh kan. Tapi ada rawan ketika ada mistis-mistis itu dekat jalan lurus. Labuan Luri. Labuan Luri. Di dekat Baso ya. Padang Taruh ya, setelah Baso itu beringin besar. Beringin ya setelah Baso itu. Sebelum
diberingin sama dekat PLTA. Itu banyak yang menemui sosok seperti kuntilanak lah atau betul. ini ya. Wah, saya jadi takut nih Pak Budi. Saya rasa Pak Alfi ini nggak sampai segitu ya. Hantu Iya. itu memperlihatkan dirinya. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu, tapi setelah Pak Budi memberitahu itu saya jadi. Tapi saya tidak bermaksud menakuti Iya, lah. harus Karena waspada. saya menanyakan penasaran aja. Siapa tahu rupanya Pak Alfi ini sakti kan. Oh, gitu. Bisa lewat hantu itu langsung kabur kan. Atau memang Pak Budi ada membaca sesuatu yang aneh dari diri Oh, saya saya? nggak ada membaca itu. Cuma saya bukan khawatir ya, saya penasaran aja. Oh, sejauh itu Pak Alfi jalan, apakah nggak ada ya kejadian yang aneh-aneh? Apa ini segala macamnya? Atau di SKB ini ada melihat ini? Kalau Pak Alfi tanya saya juga nggak pernah ngalami yang Nggak aneh-aneh. pernah, ya. Nggak pernah. Kemanapun saya pergi nggak pernah. Cuma saya ketika ingin merasakan itu, Hah? bisa Dicari sendiri, dikejar sendiri, kejar ya? sendiri. Ah. Biasanya saya kecenderungan seperti itu. Ya, Tapi kalau orang nanya pernah nggak ketemu ini, pernah nggak lihat hantu, nggak pernah. tidak pernah. Nggak pernah lah. Seperti ya, orang kan banyak ini SKB ini ada ini. Ya, Saya kayak daerah. Kalau saya ditanya nggak pernah, tapi cobalah Pak Budi lihat ada nggak? Saya bisa tuh. Biasanya saya bisa merasakan langsung. ya. Tapi sekarang udah nggak, saya nggak pedulikan itu. Sudah lagi. nggak jadi hal-hal Hal yang nggak tabu lah, Ya. biasa lah. biasa. Ya biasa. Apalagi dilihat dari sekarang zaman udah canggih Udah ya. canggih, ya. Udah modern, udah banyak teknologi. Jadi hantu pun kabur dari teknologi kayaknya. Iya, betul sekali. Berarti Pak Alfi sendiri ya sama dari Pekumbu kan? Iya, Sama betul. Pak, jauh jarak dari kampung Pak Asid jauh, Sangat dekat Pak Budi, sangat dekat. sangat dekat. Berarti Tidak sampai 1 kilo kalau dihitung. berarti Ya. sekitaran ke sini ke Jamadang, enggak? Oh, itu jauh tuh Pak Budi, Jauh, ya? dekat, sangat dekat. Justru saya merasa kenapa ya? Saya baru kenal sekarang, sebelumnya nggak pernah ketemu. Oh, berarti Sangat sebelumnya dekat. belum kenal sama Pak Asid. Iya, kami sangat dekat, cuma beda kelurahan Pak Budi. Oh, beda kelurahan ya. Ya, sangat dekat. Dan mungkin ini Di takdir ya. daerahnya apa? Muka apa daerahnya? Oh, Muka itu istri saya. Oh, berarti Sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya ya. Apa namanya? Almarhum di Kutonan Gadang ya. Kadang-kadang. Pak Rasid juga di Kutonan Gadang. Kalau di Payakumbuh ada Kutonan Nampe. Kutonan Nampe, Kutonan Gadang, Ayatabi. Ayat tadi. Berarti belok kiri ya. Ada Lampasi juga. Lurus ya, kalau dari Bukit Tinggi lurus. Iya betul, lurus. Lurus ya. Kalau belok kiri kita ke Muka ya. Iya, Saya ke Payakumbuh pernah ke Muka. iya. Itu Kemuka. kampung istri saya. Sebelum Taih Baru ya. Setelah Pak Budi. Setelah Taih. Taih baru Iya. itu Muka. Ya. Berarti saya nggak tahu waktu itu. Saya melewati Taih Baru berarti. Iya. Saya ke betul. Muka cari bambu talang untuk seruling. Di Taih Baru berarti saya melewati Taih Baru. Saya juga nggak tahu nama daerah. Tapi di sana banyak ini yang pahit itu. Apa namanya? Yang daun pahit. Daun yang pahit, Untuk bumbu masak di dapur. apa itu istilah namanya Pak Budi? Saya lupa Saya ya. udah lupa nih. Ya tahu kan Pak Bian? Iya, tahu. Nah di sana saya di sana sekali, cuma sekali. Habis itu nggak pernah. Kayak Payakumbuh sering malam-malam tuh. Saya dulu sedikit saya ceritakan Pak Alfi, waktu muda saya sering di sana. Sering ke Payakumbuh. Di ke pasar, bukan di pasar Payakumbuh itu Gurau Lapia namanya. Kalau main saluang Muka. Ah, itu Gurau Lapia. jadi Pak Budi tampil di sana. Sebenarnya bukan tampil ya, mengamel lah istilahnya. Oh, mengamel. Kalau Gurau Lapia Oh. itu tukang saluang sama penyanyi, dia duduk di hamparan toko orang. Ya. Habis itu udah disiapkan oleh tuan rumah itu yang Hmm. punya toko, disiapkan bangku-bangku. Beberapa menit kemudian berdatangan pecandu gurau saluang. Nah kita menghasilkan uang dari itulah, dari pecandu gurau saluang tadi. Mereka yang ngasih. Kayak ngasih karena Donasinya. misalnya request lagu Ya. 5.000, minta lagu 50.000 atau ini segala macamnya. Ya. Atau sering di Payakumbuh. Gurau Lapia ya Pak Budi. Gurau Lapia namanya. Sekarang masih di Labuh Lurih di Perantaro itu. Masih ada. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang Kalau Pak Alfi lewatnya malam minggu itu masih masih ada ya. ada. Oke. Itulah pengalaman saya ya. Ya. Pengalaman Pak Alfi juga ya bagus ya di sini ya. Ya. Kalau dilihat-lihat Pak Alfi ada enggak ini
apa kedepannya lah, Oh iya, ke depan ya. kedepannya gimana Ya, selama ya. SKB ini, harapan atau apalah gitu. Oh, saya flashback sedikit ke belakang boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Kebetulan saya ditakdirkan oleh yang di atas itu pindah-pindah tempat terus, Pak Budi. Nah tempatnya Jadi setelah saya lulus, saya pernah setahun di Kepulauan Natuna dengan program SM3T, sarjana mendidik di daerah 3T. Oh, iya, iya, Setahun. iya. Setelah itu saya dapat beasiswa PPG dengan mengikuti SM3T itu. Setahun PPG berasrama. Oh, iya. Orang sertifikasi itu cuma 1 bulan 2 bulan, saya 1 tahun. Setahun. Karena kita baru tamat. Setelah itu saya 3 tahun mengajar. Ini udah karir profesional saya, Ya. bukan PPG-an lagi, di Kalimantan dulu, Pak Budi. 3 tahun 3 tahun di Kalimantan di sekolah punyanya perusahaan sawit. Saya ngajar bahasa Inggris juga di sana. Setelah 3 tahun di sana, saya pulang karena kami berempat kebetulan, Pak Budi, dan kami sepakat saya sebagai anak yang kemungkinan hanya saya yang bisa tinggal di Kampung. di kampung, dan saya hijrah itu orang tua masih ada satu yang ayah, yang ibu Ayah. sudah tidak ada. Dan setelah itu saya mencari pekerjaan. Jujur waktu itu pas pulang itu emang nganggur, Pak Budi, nyari pekerjaan. tahun berapa? Iya, tahun 2019 sebelum Covid. Oh iya. 2019 itu saya mendapatkan pekerjaan di kampung Inggris Harau. Iya. Seperti kampung Inggris di Pare, Pak Budi. Jadi saya di sana sebagai tutor. Dan alhamdulillah saya enjoy banget ya. Santai. Banyak ini dengan turis, Ya. berinteraksi, Ya. dan bahasa Inggris kita otomatis naik. Terasa ya. Ya, dan saya mengajar anak-anak kuliahan di sana, Iya, orang iya. dewasa, saya sangat senang. Tapi karena COVID-19 tidak boleh berinteraksi, akhirnya saya pindah ke ngajar pesantren dan selama 3 tahun juga. Dan setelah 3 tahun ya saya lulus P3K, dan akhirnya di sini. Ketiga Ya. jalurnya ini ya. Umum ya. Umum ya. Nah, karena kita Tidak. emang orang luar ya, bukan Tidak orang ada pondok pendidik. di sini. Tidak ada pendidiknya. Kita bukan orang di sini. Iya. Dari perjalanan hidup saya tersebut, Pak Budi, saya punya tujuan ke depannya ya. Bahwa sebenarnya saya tidak ingin pindah-pindah lagi, Pak Budi. Karena Nah, udah capek. Gimana? ketika saya flashback, sebenarnya ketika saya konsisten di suatu hal, sepertinya saya merasakan kayaknya sekarang saya sudah lebih dari sekarang. Oh, iya. Karena Pak Budi tahu kan, ketika misalnya kita sudah menanam akhirnya besar, Iya. dan akhirnya kita bisa Panen ya. panen. Dari hal yang saya lewati itu, saya sering sudah menanam dan cabut lagi, menanam dan cabut lagi. Di Kalimantan itu sebenarnya saya sudah karyawan tetap, Pak Budi, Iya, karyawan tetap. ya. Sudah SK-nya sampai umur 60, dapat rumah dinas dan fasilitas dan SK lain-lain. sampai umur 60. Ya, dapat kebetulan bonus. sekolah di sana itu swasta itu, karena dia mungkin pendanaannya kuat. Ketika kita lulus, kita langsung dikontrak sampai pensiun. Nah, Terus kalau keluar nggak jadi masalah? ketika keluar justru sama seperti PNS keluar saja. PNS keluar kan boleh, Pak Budi. Oh gitu ya. Mereka mundur kan? Nggak apa-apa, uang yang ngasih. pesangon, ya. Dapat Malah bonus dapat berapa uang itu? pesangon ya, sekian kali gaji. Kemarin itu berapa dapat? Kemarin itu sebenarnya karena saya Ada masih 3 50 tahun, ada 50 juta. tidak sampai, Pak Budi, karena masa kerja saya itu masih sedikit, masih 3 tahun. Berarti di Kalimantan gajinya berapa dulu kemarin? Kalau gajinya ya tidak terlalu tinggi, tapi karena emas waktu itu masih sedikit. Bukan Waktu sekarang itu 5 koma, Pak Budi. Emas waktu itu masih 1,2. Iya. Ya kan nggak terlalu jauh dari sekarang. Tahun sih. berapa? Tahun berapa? 2016. Iya, 17. saya tahu. Ah. Memang satu Ya, satu dua satu lima. betul. Saya waktu itu sering tuh Ya. ngumpulin Jadi uang. bisa lebih menabung ya, Iya. Pak Budi ya. Ya jadi Sekarang emas sudah 6 ya. udah 6 juta ya. Jadi ya dari perjalanan hidup tersebut yang saya paparkan ke Pak Budi tadi, ya saya ingin Bismillah, saya ingin konsisten saja memang takdir saya di dunia non formal. Iya. Dan saya berharap ya pemerintah ini mungkin bisa lebih memberikan ruang terbuka untuk kami sebagai pamong belajar. Oh Jadi iya. tidak hanya monoton ya. Iya, betul. Jadi kami Kita punya pas pamong belajar di Iya, pemerintahan ya. betul. Iya. kami tidak hanya monoton mengajar warga belajar, Iya. tapi saya ingin pemerintah itu punya ide baru, memberikan keleluasaan yang lebih luas kepada kami di daerah Bukit Tinggi. Karena SPNF itu kan satu per Pemda ya Pak. Iya. Kan tidak ada SKB 1, SKB 2 kan kalau di Bukit Tinggi. Ya, saya berharap saya bisa mengembangkan kreativitas saya,
Bagi saya bahasa Inggris mungkin bisa lebih bermanfaat. Sejauh ini saya merasa belum bermanfaat. Saya sedang Tapi saya cita-cita saya dari awal. ya, Saya pengen lancar tuh bahasa Inggris. Pak. ya, Tapi betul. sekarang iya gimana ya? Bukan, ya malas ya kayaknya Ya, ngapal ya. betul. Apa ya? Pocket ya, itu ya. Vocabulary, Ya, betul. vocabulary. Ya, jadi kami di P3K di SKB bertekad, wah yuk kita English Day ya. Banyak sebenarnya Pak Budi hal yang ingin kami wujudkan, tapi tidak terwujud semua karena Kenapa? sibuk masing-masing sini sibuk keuangan, Bisa nggak ini? saya sibuk dapodik misalnya. Nah, jadi Kalau diatur programnya bisa nggak? ya sebenarnya kalau kita bertekad dengan anggota lain, teman-teman lain sebenarnya bisa ya. Bisa ya. Pasti bisa sebenarnya kan Pak Pasti Budi. bisa ya. Ya, Bisa ya. Ya, cuma karena kesibukan masing-masing dan karyawan kita itu makin sedikit Pak Budi. Karena pemerintah itu kan ya sama-sama tahu lah kita tanda kutip mereka memandang sebelah mata pendidikan non formal. Jadi karyawan kita ya diambil ke formal, diambil ke formal terus. Iya. Padahal kan sebenarnya kita butuh juga Pak Budi. Kalau Kita mengelola pakai A, B, C. kita yang lebih banyak butuh. Iya. Iya. Bayangkan kita mengelola A, B, dan C, karyawan kita cuma yang guru itu atau yang pengajar itu cuma Itu yang 12. itu yang menjadi karyawannya. Iya, itu semuanya Iya, iya. operator Dari dapodik, guru. SPJ, Iya, iya. semuanya termasuk ya kayak apalagi Pak Budi misalnya kayak Pak Budi kan. Iya, iya. Untung kita punya Pak Budi juga kan. Untung ya. Iya, betul. Pak Budi Mumonik ya. Untung. Iya, betul. Ya, makanya tadi balik ke pertanyaan Pak Budi tadi, apa goal ke depannya? Ya, saya ingin menetapkan hati di SKB dan bisa memberikan hal-hal terbaik untuk SKB. Oke. Tentunya dengan bantuan juga, karena kita itu ASN ya Pak Budi. saling kerjasama. Ya, ASN kan harus mengikuti tupoksi dari pemerintah juga. Kita tidak bisa berkreasi sendiri Pak Budi. Ya, itu paling harapan saya. Kalau secara spesifik Pak Budi tanyakan, saya belum terpikir juga sebenarnya mau ngapain targetnya. Nah, yang penting saya ingin give the best untuk SKB. Sekarang Pak Alfi lanjut S2 kuliahnya. Ya, kebetulan saya sudah mau semester 2. Alhamdulillah Semester 2, semester 1 sudah terlewati. Lanjut semester 2, nanti semester 3 dan 4 tesis insyaallah. Mudah-mudahannya dilancarkan ya. Mudah-mudahan dilancarkan Pak Budi. Mohon doa semuanya. Oke Pak Alfi, Ya. mungkin itu sedikit dari saya dengan podcast pertama ya. Ya, podcast pertama nih. SPNF SKB Bikasiko. Ya, Ini sanggar kami nih Pak, Bikasiko ya. ya, Sanggar mudah-mudahan SKB. bisa berkembang ke depannya Pak Amin. Budi. Dan menjadi pionir bagi SKB-SKB se-Indonesia. Mudah-mudahan Pak Bisa Alfi. menghadirkan podcast. Mudah-mudahan. Ini kan awal ya, perdana. Ya, betul. Mungkin kita lihat nanti videonya gimana. Mhm. Mudah-mudahan ada upgrade ke depannya untuk yang lebih baik. Iya, betul. Dan kita juga ada mungkin mudah-mudahan ada rezeki kita perbaiki lagi Ya. alatnya, alat podcast. Ada ditingkatkan terus Iya, ya Pak Budi. tingkatkan. Tapi poinnya sebenarnya ini kita sebagai pionirnya Pak Budi untuk mengangkat SPNF di Iya. Indonesia. Ya itu. Semakin banyak kita mengangkat hal-hal di balik SPNF, Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal, saya yakin pemerintah akhirnya juga akan menaruh perhatian khusus untuk Ya, kita. itu tujuan Bu Yuni itu, tujuan Ya, Bu Kepala kita. perhatian khusus untuk kita. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa nantinya terangkat lah Ya, dunia non formal. formal ini Betul. ke daerah maupun di Indonesia. Ya. Oke Pak Alfi, mudah-mudahan Pak Alfi sehat selalu Amin. dan panjang Ya, Pak Budi umur. juga, semoga. Amin Pak Alfi. Ah. Dan setiap perjalanan antara Kota Payakumbuh Bukit Tinggi tidak ada yang aneh-aneh. Iya. Agak usah. Mudah-mudahan selalu Allah lancarkan. Yang hantu-hantu tadi itu gurauan saja. Ya, gurauan saja. Ya. Walaupun saya sedikit agak penasaran. Penasaran. Pohon beringin yang mana? Oke, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan podcast kali ini SPNF SKB Kota Bukit Tinggi, podcast perdana, kita menjadi sebuah inspiratif ya bagi kita dari cerita Pak Alfi tadi, karena salah satu pengalaman terbesar juga ya bagi kita semuanya, bahwa banyak pengalaman Pak Alfi sebelum di SKB ini sudah Ya. bertubi-tubi ya, Ya. belajar. Saya aja nggak pernah ngajar di luar kota. Iya. Tapi Pak Alfi sudah banyak pulau dilalui, tentu pengalaman dia tidak sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru untuk kita semua, kita ambil hikmahnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Alfi. Ya, sama-sama Pak Budi.